Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk teman-teman semua. Oke, pada video kali ini kita masuk ke dalam cabang hidrologi yang lain, yaitu geohidrologi. Nah, geohidrologi ini apa? Geohidrologi ini ilmu yang mempelajari tentang keberadaan, kemudian persebaran, pergerakan, sifat fisik dan kimia air yang ada di bawah permukaan tanah. Ya, jadi kalau sebelumnya sudah dibahas terkait air yang ada di permukaan tanah, yaitu kita nyebutnya sebagai aliran permukaan. Nah, pada video kali ini kita masuk ke dalam air yang berada di bawah permukaan tanah. Yang kita akan mulai pembahasannya pada video kali ini yaitu proses infiltrasi. Proses infiltrasi tidak terlepas dari daur hidrologi atau siklus hidrologi. Jadi ketika terjadi hujan turun ya, atau di sini disebut dengan presipitasi, itu ada dua hal yang terjadi ketika air hujan turun ke permukaan bumi. Yang pertama yaitu infiltrasi, yang kedua bisa menjadi surface runoff. Ya. Nah, untuk surface runoff atau aliran permukaan sebelumnya sudah dibahas. Nah, untuk yang infiltrasi kita bahas hari ini. Nah, proses infiltrasi ini merupakan proses yang penting. Mengapa? Karena proses infiltrasi ini merupakan suplai utama dari air bawah tanah, atau kita sering nyebutnya groundwater. Jadi pasokannya adalah dari presipitasi kemudian masuk melalui proses infiltrasi. Nah, groundwater ini merupakan zona jenuh air. Sedangkan yang berwarna biru itu ya, yang berwarna biru itu adalah groundwater. Kemudian di atas groundwater itu sebelumnya ada yang berwarna pink, itu subsurface atau zona tidak jenuh air. Nah, batas antara groundwater dengan subsurface itu kita sebut dengan water table. Itu yang garis putus-putus antara warna pink dengan warna biru. Kemudian infiltrasi ini mengisi groundwater. Kemudian groundwater ini mempunyai aliran, atau kita nyebutnya ada groundwater flow, ada groundwater outflow di situ, yang dia mengalir menuju ke tempat yang rendah. Bisa juga dia keluar menjadi mata air. Dia bisa mengisi sungai. Makanya kenapa sungai walaupun musim kemarau tetap ada airnya, itu karena ada cadangan air dari groundwater. Kemudian groundwater ini juga air yang kita manfaatkan sehari-hari dengan proses pengambilannya melalui sumur. Selanjutnya adalah pengertian dari infiltrasi. Nah, infiltrasi adalah proses perpindahan air atau proses masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan lapisan tanah. Nah, ini setelah terjadinya hujan atau perendaman. Jadi sumber dari groundwater atau nanti di sini kita proses infiltrasi adalah hujan atau presipitasi. Kemudian ada perendaman. Perendaman di sini itu misalnya danau, kemudian sungai, kemudian air yang ada di suatu saluran irigasi, kemudian atau sawah yang dialiri atau tergenang air. Jadi sumber-sumber dari proses infiltrasi adalah air-air tadi. Kemudian bagaimana proses terjadinya awal mulanya? Jadi awal mulanya itu air yang mengalami infiltrasi pertama akan mengisi pori-pori atau celah yang ada di permukaan tanah.
kemudian dia masuk ke dalam lapisan tanah yang ada di bawahnya. Nah, ini proses masuknya air ke dalam lapisan tanah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya hisap tanah. Gaya gravitasi itu kan gaya tarik menuju pusat bumi, jadi dia pasti kita sudah kenal masuk ke dalam tanah. Kemudian ada gaya hisap tanah. Nah, kalau ini adalah kemampuan tanah dalam menghisap air karena adanya gaya dari kapilaritas. Nah, gaya kapilaritas itu bisa terjadi karena adanya pori-pori kecil yang ada dalam tanah. Jadi dalam pori-pori tersebut dia kosong seperti kapas. Nah, ketika ada air yang masuk dia diserap. Nah, itu tadi yang kita sebut dengan daya hisap. Nah, tanah juga memiliki sifat seperti itu. Daya hisap tanah artinya tanah itu mampu menghisap air akibat adanya pori-pori kecil tadi yang ada dalam tanah. Kemudian pada gambar ini menunjukkan proses infiltrasi. Jadi yang warna hijau itu ground surface atau permukaan tanah. Kemudian ketika ada air yang masuk, baik itu dari hujan maupun dari perendaman, dia akan melewati proses infiltrasi, yaitu air akan terserap masuk ke dalam unsaturated zone atau subsurface atau zona tidak jenuh. Kemudian air yang telah lewat melalui proses infiltrasi ini masuk ke dalam unsaturated zone, diteruskan lagi akibat gaya gravitasi dan gaya kapilaritas menuju zona jenuh atau saturated zone, atau kita menyebutnya groundwater. Nah, batas antara unsaturated zone atau dengan saturated zone, jadi batas antara zona tidak jenuh dengan zona jenuh, itu kita sebut dengan water table, atau ada yang menyebutnya juga dengan water level, atau dalam bahasa Indonesia adalah muka air tanah. Nah, kemudian itu ada gambar pori-pori tanah dalam unsaturated zone dan juga saturated zone. Jadi yang atas warna biru muda, kemudian ada perbesaran pori-pori tanah yang di sebelah kiri lingkaran itu merupakan zona unsaturated atau zona tidak jenuh atau di bagian atau subsurface. Itu kita lihat masih terdapat ruang di sana. Artinya air masih bisa lolos menuju ke tempat yang lebih rendah lagi atau menuju ke bawah. Kemudian di bagian saturated zone atau di zona jenuh air atau di groundwater, itu pori-pori antar butir tanahnya sudah penuh terisi oleh air. Jadi sudah penuh dengan warna biru di antara butir-butir tanah tersebut. Kemudian dalam proses infiltrasi kita mengenal istilah laju infiltrasi. Nah, laju infiltrasi ini berkaitan dengan banyaknya air per satuan waktu yang masuk melalui permukaan tanah menurut Arsyad ya. Jadi seberapa cepatnya air itu bisa masuk ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Nah, ini dihitung dengan satuan milimeter per jam. Kemudian laju infiltrasi ini bergantung pada dua, yaitu jumlah air yang ada di atas permukaan tanah, baik itu air hujan atau air sungai atau air danau, dan juga tergantung pada kondisi fisik tanahnya. Berikutnya adalah kapasitas infiltrasi. Nah, ini masih berhubungan dengan laju infiltrasi, tetapi untuk kapasitas infiltrasi itu pengertiannya adalah laju maksimum air yang dapat masuk ke dalam tanah pada suatu waktu atau suatu saat. Nah, berikut merupakan gambaran hubungan antara curah hujan, infiltrasi, dan runoff. Gambar yang sebelah kiri itu kondisi ketika
intensitas hujan lebih kecil atau sama dengan nilai dari kapasitas infiltrasi. Jadi contohnya di situ ada hujan dengan intensitas 10 mm per jam, dia turun dengan intensitas sekian, kemudian diketahui kapasitas infiltrasi tanahnya adalah 10 mm per jam, dan juga yang di bagian dekat hilir itu kapasitasnya adalah 15 mm per jam. Artinya di sini nilai dari kapasitas infiltrasinya lebih besar dibanding intensitas hujan yang turun. Nah, di situ air hujan yang turun mengenai permukaan tanah semua akan masuk atau terserap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi tersebut, karena nilai kapasitasnya lebih tinggi atau sama dengan nilai intensitas hujan yang turun. Di situ berarti tidak ada runoff yang terjadi. Berbeda dengan gambar yang di sebelah kanan. Gambar di sebelah kanan menunjukkan bahwa intensitas hujan yang turun nilainya lebih tinggi dibanding kapasitas infiltrasi dalam tanahnya. Jadi di situ intensitas hujannya 25 mm per jam, kemudian kapasitas infiltrasinya adalah 15 mm per jam. Artinya ada selisih 10 mm per jam. Nah, air hujan yang turun dengan intensitas 25 mm per jam tersebut tidak bisa masuk semua ke dalam tanah melalui proses infiltrasi, karena kapasitasnya hanya mampu menampung 15 mm per jam. Artinya sisa yang 10 mm per jam tersebut berubah menjadi runoff atau surface runoff. Pengertian dari kapasitas infiltrasi. Jadi kapasitas infiltrasi itu merupakan jumlah maksimum dari aliran air yang dapat dihisap oleh tanah melalui permukaan tanahnya. Dan ini terjadi ketika tanah itu menerima hujan efektif. Hujan efektif adalah hujan yang mampu menghasilkan runoff. Jadi ketika hujan itu sedikit dan dia tidak menghasilkan runoff, tidak disebut dengan hujan efektif. Kemudian kapasitas infiltrasi ini bergantung dari dari kondisi tanah dan kondisi air yang ada dalam tanah. Kondisi tanah ini meliputi tekstur dan struktur tanah. Itu misalkan kalau tekstur kan terdiri dari pasir, debu, lempung. Nah, ketika tanah itu teksturnya mendekati pasir, kalau pasir kan memiliki pori-pori yang besar, itu kapasitas infiltrasinya akan semakin tinggi. Sedangkan jika tekstur tanah tersebut mendekati lempung dengan kondisi pori-pori yang kecil, itu akan menghasilkan kapasitas infiltrasi yang rendah. Sedangkan untuk kandungan air yang ada di dalam tanah ya, itu ketika kandungan airnya sudah tinggi, maka kapasitas infiltrasinya akan semakin rendah. Sedangkan jika kandungan air di dalam tanahnya masih rendah atau kecil, maka kapasitas infiltrasinya akan semakin tinggi. Karena apa? Karena ketika kandungan air di dalam tanah itu masih sedikit atau rendah, dia kan berarti pori-pori atau rongga-rongganya masih banyak, sehingga kemampuan atau kapasitas infiltrasinya akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah infiltrasi kumulatif. Ini adalah besarnya air atau volume air yang sudah terinfiltrasikan ke dalam tanah, jadi yang sudah masuk ke dalam tanah dalam satuan waktu tertentu. Misalkan dalam 1 jam itu berapa sih jumlah air yang ada di dalam tanah. Kemudian ini ada grafik yang menunjukkan hubungan antara infiltrasi kumulatif dengan laju infiltrasi. Laju infiltrasi disimbolkan dengan garis berwarna pink, kemudian infiltrasi kumulatif disimbolkan dengan garis berwarna biru. Keduanya menunjukkan bentuk grafik yang berbeda, yang satu naik, yang satu turun. Nah, gimana cara membacanya? Nah, jadi ternyata
seiring dengan bertambahnya waktu, jadi itu kan yang bagian sumbu X adalah waktu, kemudian sumbu Y adalah nilai dari laju infiltrasi dan juga nilai dari infiltrasi kumulatif. Nah, ketika kondisi pada awal penghujan, itu laju infiltrasinya tinggi pada simbol A itu. Jadi ketika awal musim penghujan, laju infiltrasinya tinggi karena hujan yang turun, kemudian ada kapasitas infiltrasi, air bisa terserap di situ, masih tinggi. Kemudian lama-lama, sering berjalannya waktu, laju infiltrasi itu semakin menurun. Berbeda pada infiltrasi kumulatif, ketika awal penghujan dengan laju infiltrasi yang tinggi, ternyata air yang masuk ke dalam tanah itu atau jumlah infiltrasi kumulatifnya itu masih sedikit. Dan semakin seiring dengan bertambahnya waktu, nilai dari infiltrasi kumulatif itu menunjukkan grafik naik atau semakin bertambah. Ya, jadi intinya adalah ketika hujan semakin lama, itu laju infiltrasinya menurun, sedangkan infiltrasi kumulatifnya menjadi naik. Nah, mengapa seperti itu? Jadi ketika semakin banyak kandungan air di dalam tanah atau semakin besar nilai infiltrasi kumulatifnya, itu kan tanah sudah penuh dengan air. Jadi di situ daya serapnya sudah mulai menurun. Makanya di situ laju infiltrasinya menjadi kecil. Nah, ketika air yang sudah tidak bisa diserap lagi, jadi sudah kapasitas infiltrasinya sudah melampaui, dia akan berubah menjadi runoff. Nah, ketika ini terus-menerus terjadi, runoff terus terjadi, infiltrasinya sudah mulai kecil dan menurun, lama-kelamaan ini bisa menjadi banjir ketika runoff-nya terjadi semakin besar akibat hujan yang turun itu waktunya semakin lama. Selain infiltrasi, ada istilah lain yang kita sebut dengan perkolasi. Nah, kalau perkolasi ini dia merupakan pergerakan atau perpindahan aliran yang dia terjadi secara vertikal dari lapisan tanah menuju ke muka air tanah. Jadi dari lapisan yang tidak jenuh menuju ke water table. Nah, ini perkolasi dipengaruhi karena adanya gaya gravitasi. Kemudian perkolasi ini terjadi setelah proses infiltrasi. Kalau infiltrasi itu kan dia proses masuknya atau meresapnya air melalui permukaan tanah, kemudian air itu diteruskan menuju ke water table atau ke muka air tanah atau ke groundwater. Nah, proses pergerakan aliran air ini dari lapisan tanah menuju ke groundwater disebut dengan perkolasi. Dan perkolasi ini menjadi suplai utama air pada groundwater atau aquifer. Berikut merupakan gambaran dari proses infiltrasi dan perkolasi. Jadi di gambar yang sebelah kiri di daur siklus hidrologi ya, daur atau siklus hidrologi, itu kita melihat yang warna hijau atau proses meresapnya air melalui permukaan tanah kita sebutnya infiltrasi. Kemudian air dari proses infiltrasi ini masuk menuju ke water table, kemudian masuk ke groundwater. Prosesnya disebut dengan percolation. Jadi yang berwarna coklat ini percolation ya, jadi pergerakan aliran air secara vertikal dari lapisan tanah atau dari permukaan tanah menuju ke water table. Kemudian di sebelah kanan ini ada contoh tekstur dari tanah, ada yang pasir, kemudian debu, ada yang lempung. Nah, secara
mikroskopis ini ya. Secara makroskopis ini bisa kita bedakan bahwa yang pasir itu dia memiliki pori-pori yang besar. Artinya di sana masih terdapat banyak rongga kosong atau ruang kosong. Nah, inilah yang menyebabkan air yang masuk melalui perkolasi. Jadi proses perkolasi ini airnya akan mudah masuk menuju ke groundwater karena dia banyak mengisi ruang-ruang kosong ini. Ketika bentuknya banyak ruang kosong seperti ini, artinya dia perkolasinya tinggi. Ini ya anak panahnya paling besar pada tekstur pasir. Kemudian ketika dia pori-porinya kecil, maka perkolasinya juga akan kecil. Perkolasi ini juga berhubungan dengan laju infiltrasi. Jadi ketika perkolasinya tinggi, laju infiltrasinya pun juga tinggi. Kapasitas infiltrasinya pun juga tinggi. Kalau yang partikel tanahnya kecil, dia perkolasinya kecil, kemudian laju infiltrasinya juga kecil, lambat ya, dan kapasitas infiltrasinya juga kecil. Selanjutnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi dari proses infiltrasi. Yang pertama ada jenis tanah, meliputi struktur, tekstur, dan porositas. Jadi sifat-sifat fisik tanah atau kita sebutnya karakteristik tanah itu mempengaruhi daya kapilaritas dan daya hisap tanah pada saat proses infiltrasi. Ini sudah kita jelaskan ya sebelumnya, bahwa yang bertekstur pasir, kemudian debu atau lempung akan memiliki sifat yang berbeda terhadap daya hisap tanahnya. Kemudian yang kedua ada kepadatan permukaan tanah. Nah, ini bahwa tanah itu bisa mengalami pemadatan. Bisa karena hantaman air hujan atau bisa karena pemanasan matahari dan aktivitas manusia. Contohnya kalau aktivitas manusia itu seperti pembuatan jalan. Nah, pembuatan jalan itu kan membuat permukaan tanah menjadi padat ya. Walaupun di bawah jalan tersebut sifat tanahnya berongga, tetapi ketika di bagian permukaannya dia bersifat padat, maka air juga tidak dapat masuk ke dalam lapisan tanah yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah tutupan vegetasi. Nah, ini memiliki pengaruh positif pada saat infiltrasi dengan memperlambat aliran permukaan. Jadi vegetasi itu bisa memperlambat aliran permukaan sehingga air memiliki kesempatan yang lebih lama untuk meresap ke dalam tanah. Jadi dengan adanya tumbuhan itu run-off-nya menjadi lambat sehingga air itu memiliki kesempatan yang lebih lama atau waktu yang lebih lama untuk melakukan proses infiltrasi. Kemudian akar tanah itu juga membuat rongga sehingga meningkatkan permeabilitas tanah yang ada di sana. Sehingga air itu juga lebih mudah untuk meresap ke dalam tanah. Kemudian daun dari vegetasi itu bisa mengurangi daya hantam dari air hujan. Jadi air hujan yang turun itu mengenai daun terlebih dahulu, baru dia airnya mengenai permukaan tanah. Jadi bisa mengurangi daya hantam. Faktor yang mempengaruhi infiltrasi berikutnya adalah topografi. Nah, ini berkebalikan dengan vegetasi tadi. Kalau vegetasi kan semakin banyak, maka aliran permukaan akan semakin lambat. Sebaliknya, ketika semakin tinggi kemiringan lereng, di sini dalam hal ini topografi, maka kecepatan aliran akan semakin tinggi. Nah, kecepatan aliran yang semakin tinggi ini membuat air tidak memiliki waktu atau tidak memiliki kesempatan untuk meresap ke dalam tanah. Kemudian yang kedua ada suplai air. Ini maksudnya sumber airnya, apakah berasal dari curah hujan, sungai, irigasi, atau perendaman, yang ini akan mempengaruhi besarnya dari proses infiltrasi. Kemudian ada kandungan air di dalam tanah.
Nah, ini laju infiltrasi itu dipengaruhi oleh daya hisap tanah yang bergantung pada kandungan air yang ada dalam tanah, atau kita menyebutnya kelembapan tanah. Ini berhubungan juga dengan evapotranspirasi. Jadi ketika banyak vegetasi, maka evapotranspirasi juga tinggi. Nah, kandungan air yang ada di dalam tanah akan berkurang. Nah, ini menyebabkan tanah di dalamnya itu akan berongga, sehingga ketika turun hujan, laju infiltrasinya akan semakin tinggi. Berbeda jika kandungan air di dalam tanah itu sudah tinggi, ketika ada hujan maka proses infiltrasi atau laju infiltrasi itu akan semakin rendah. Berikutnya ini merupakan gambaran dari sifat fisik tanah terhadap proses infiltrasi yang akan terjadi. Jadi ada 3 tekstur utama di dalam tanah, ada pasir, sand, kemudian debu atau silt, dan lempung atau clay. Nah, di situ terlihat ya, ketika ada hujan yang turun dan masuk ke tekstur tanah yang berupa pasir, air itu akan mengisi rongga-rongga yang ada di sana. Kemudian jika hujan turun mengenai tekstur berupa debu, air akan masuk ya, sebagian akan masuk ke dalam rongga-rongga yang ada di sana, dan sebagian lagi keluar menjadi runoff. Sedangkan pada tekstur lempung atau clay, air itu sedikit sekali yang masuk ke dalam tanah, dan kebanyakan air tersebut mengalir menjadi runoff atau berubah menjadi runoff. Nah, kalau yang lempung ini ya, dia kan sudah kecil-kecil ya, pori-porinya kecil-kecil, jadi di situ permeabilitas atau porositasnya sangat lambat, jadi susah infiltrasi di tekstur lempung ini. Nah, kalau wilayah yang memiliki kandungan tanah bertekstur lempung, dia pasti akan banyak mengalami runoff, jadi runoff-nya besar. Nah, ini potensi menjadi wilayah yang sering banjir. Ini adalah gambaran antara tutupan vegetasi dengan proses infiltrasi. Jadi ada 4 gambar ya di situ, ada gambar A, B, C, dan D. Gambar A itu merepresentasikan tutupan vegetasi yang masih banyak, atau kita nyebutnya hutan gitu ya mudahnya. Kemudian yang B itu tutupan vegetasinya menjadi lebih sedikit karena sudah ada permukiman di situ, permukiman dengan kepadatan yang rendah, baru sedikit. Kemudian yang C itu vegetasi semakin sedikit dengan pembangunan pemukiman yang lebih banyak lagi, jadi pemukiman kepadatan sedang. Dan yang D itu bisa kita sebut dengan perkotaan, vegetasinya sudah sangat jarang, lebih banyak bangunannya. Nah, bagaimana keempat kondisi ini terhadap proses infiltrasi? Yang pertama, ketika yang A banyak tutupan vegetasinya, nah di situ proses evapotranspirasinya juga paling tinggi, 40%. Kemudian semakin menurun di permukiman kepadatan rendah, 38%, menurun lagi 30%, dan di perkotaan sama ya, 35% di permukiman medium, dan di perkotaan turun mencapai 30% proses evapotranspirasinya. Nah, ketika evapotranspirasi itu semakin tinggi, yaitu yang di hutan itu yang vegetasinya banyak, akar itu akan menyerap air yang ada di dalam tanah. Yang air itu akan mengalir ke daun dan akan menguap di situ atau mengalami evapotranspirasi. Nah, ini menjadikan banyak ruang kosong di dalam tanah karena kan airnya tadi diserap oleh akar kemudian naik.
Nah, kalau banyak ruang kosong di dalam tanah, proses infiltrasinya di sini akan semakin tinggi. Makanya di situ tertulis 50% proses infiltrasi. Kemudian semakin menurun karena vegetasinya semakin berkurang menjadi 42%, menurun lagi menjadi 35%, dan di perkotaan infiltrasinya hanya sebesar 15%. Kemudian padahal infiltrasi ini kan ketika di perkotaan dia kan menjadi suplai utama untuk air tanah atau groundwater. Jadi kalau kebutuhan air tanah di kota besar ya, kita lihat yang di perkotaan itu yang gambar D, itu kan groundwaternya jadinya kurang mendapat suplai karena proses infiltrasinya hanya 15%. Kemudian untuk runoff-nya, ketika di kondisi banyak vegetasi atau hutan, dia runoff-nya kecil 10%, kemudian semakin naik menjadi 20%, 30% di permukiman sedang, dan di perkotaan itu runoff-nya paling tinggi sebesar 55%. Jadi proses infiltrasinya sedikit, berbanding terbalik dengan runoff-nya yang tinggi. Nah, kalau runoff yang tinggi ketika hujan turun dengan lebat ya, intensitas tinggi, nah itu kan juga runoff-nya semakin banyak, semakin besar, potensi banjir terjadi di situ. Selanjutnya adalah hubungan antara penggunaan lahan dengan laju infiltrasi juga terhadap groundwater di sana. Jadi ada gambar yang sebelah kiri itu ya, yang atas ada A, yang bawah itu ada gambar B. Nah, gambar yang A itu menunjukkan penggunaan lahan dengan vegetasi yang rapat, jadi banyak tumbuhan ya, tumbuhannya lebat. Kemudian yang B di bawahnya itu penggunaan lahannya juga vegetasi, tetapi dia pohonnya lebih renggang. Sedangkan yang di kanan atas itu menunjukkan bahwa penggunaan lahannya itu dimanfaatkan oleh manusia. Jadi itu ada gambar hewan-hewan ya sebagai peternakan, kemudian juga pertanian. Kemudian yang di gambar bawah, di bawahnya pojok kanan bawah itu bukan lahan gundul, tetapi itu adalah penggunaan lahan yang ditanami rumput. Begitu. Nah, kalau yang gambar A yang vegetasinya lebat dan rapat itu, proses atau kegiatan aktivitas evapotranspirasinya itu sangat tinggi karena kan banyak vegetasi. Nah, tadi ya sebelumnya juga sudah dibahas ketika evapotranspirasi tinggi itu kan sumber airnya mengambil dari groundwater melalui akar kemudian teruap. Oleh karena itu groundwater pada penggunaan lahan jenis ini dia sedikit. Dengan runoff-nya pun juga kecil. Begitu juga yang ada di gambar vegetasi di bagian bawahnya B, bagian bawah itu juga evapotranspirasi tinggi dengan kondisi groundwaternya yang sedikit, tapi di situ runoff-nya juga kecil juga sama. Berbeda dengan yang lahan yang telah dimanfaatkan oleh manusia. Dia di situ evapotranspirasi kecil ya, karena kan hanya ada pertanian, perkebunan di situ. Kemudian runoff-nya tinggi di sana. Tuh ya, runoff-nya tinggi karena kan sudah dimanfaatkan lahannya sehingga ada perubahan tekstur tanah, kandungan groundwaternya pun menjadi sedikit karena proses infiltrasinya di situ kecil, lebih banyak terdapat runoff-nya. Kemudian untuk yang di penggunaan lahan berupa rumput, jadi kalau rumput itu merupakan penahan laju permukaan air yang paling efektif, jadi runoff-nya kecil. Kalau di rumput itu infiltrasinya tinggi sehingga groundwater di sana juga
tinggi dengan nilai evapotranspirasinya yang kecil. Itu ya, jadi groundwaternya paling tinggi berada di penggunaan lahan berupa rumput. Nah, ini ya, jadi hubungan penggunaan lahan di permukaan tanah terhadap laju infiltrasi ini sangat mempengaruhi ya besarnya laju infiltrasi, karena kan laju infiltrasi ini hubungannya dengan persediaan groundwater atau persediaan air tanah. Kita kan kalau di Indonesia menggantungkan diri ya kebutuhan airnya itu melalui groundwater. Jadi kita harus bisa juga menjaga bagaimana proses infiltrasi itu bisa tinggi sehingga supply air di groundwater itu juga tetap tinggi. Nah, ini yang terakhir ya, kita masuk ke manfaat infiltrasi. Jadi dari awal juga sudah dijelaskan ya bahwa infiltrasi ini merupakan suplai utama dari kelestarian air tanah atau groundwater. Jadi proses utamanya adalah infiltrasi, kemudian baru nanti ketika air itu sudah masuk ke tanah, kemudian ada perkolasi menuju ke groundwater. Jadi tetap utamanya itu adalah proses infiltrasi. Nah, padahal kelestarian air tanah atau di groundwater ini kan kita manfaatkan ya melalui pembuatan sumur. Jadi di gambar itu ya terlihat ada sumur, well itu yang warna biru. Nah, kemudian ketika menggali sumur di situ sampai ke batas zona jenuh ya. Zona jenuh itu kan berarti sudah terdapat air. Jadi itu ada batas water table-nya, makanya air itu bisa terlihat sampai di batas water table-nya. Sedangkan yang bergaris-garis itu ya jadi bagian sumur yang ada arsirannya. Nah, itu menunjukkan kandungan airnya. Kemudian yang tidak terasir itu kan merupakan zona tidak jenuh. Jadi tidak ada air di situ. Kalau yang zona jenuh kan memang zona air di situ atau groundwaternya. Jadi kemunculan air itu maksudnya berada di water table. Jadi kalau kita nengok ke sumur terus kita lihat oh airnya di jarak sekian meter. Nah, berarti air yang kita lihat itu merupakan batas dari water table. Itu ya, jadi pentingnya dari infiltrasi itu karena dia suplai utama dari groundwater, padahal groundwater atau air tanah ini merupakan sumber air utama yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, untuk pertemuan infiltrasi saya akhiri sekian. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke materi aquifer ya. Jadi materi dari air tanah atau groundwater atau aquifer. Kita akan belajar lebih lanjut tentang itu. Oke, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dalam melihat atau menonton ya video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atas penyampaian materi ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.